إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita sekarang di buku yang keempat. Jadi buku yang keempat, ya, setelah membaca kitab Salatatul Usul, kemudian kitab Al-Qawaidul Arba', kemudian kitab Nawaqidul Al-Islam. Ya, 3 landasan utama, 4 kaidah membedakan tauhid dan syirik, pembatal keislaman. Dan sekarang kita di kitab yang keempat, yaitu Al-Usul As-Sittah, 6 dasar agama. 6 dasar agama. Baik. Kata penulis, qala musannif rahimahullah, wa bayan Allah subhanahu lil awliya. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para wali. Ya. Maksudnya di sini di kaidah yang atau di dasar yang kelima ini, yaitu menjelaskan siapa yang merupakan wali Allah. Karena wali itu ada 2. Ada wali Allah dan ada wali setan. Jadi ada walinya Allah dan ada walinya setan. Maka jangan sampai kita salah sangka. Jangan sampai wali setan kita anggap wali Allah. Wali Allah kita anggap wali setan. Maka perlu kita mengetahui kriteria seorang wali dan apa perbedaan antara wali Allah dengan wali setan, supaya kita tidak tertipu, ya, supaya kita tidak tertipu, ya, tentang masalah wali, ya, tentang masalah wali. Wa tafriquhu bainahum, dan perbedaan antara keduanya, wa bainal mutasyabbihin bihim, dan penjelasan antara orang-orang yang mirip dengan mereka, min a'da'ihi, dari musuh-musuhnya, maksudnya musuh-musuh Allah, al-munafiqin wal fujjar, dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang fajir. Wa yakfi fi hadha ayatun fi surati Ali Imran. Cukup dalam masalah ini, yang maksudnya untuk mengukur wali dan apa perbedaan wali Allah dengan wali setan, itu cukup dengan surah atau ayat di surah Al-Imran. Maksudnya surah Al-Imran ayat 31. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat yang pertama, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah saya. Akan dijelaskan nanti bahwa semua orang mengaku cinta. Semua orang mengaku cinta. Cinta Islam, cinta Quran, cinta Allah, cinta Rasul. Tapi tentunya cinta itu harus ada
buktinya. Kalau betul kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktinya adalah fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ya, maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dijelaskan nanti bahwa ayat ini merupakan ayat ujian bagi siapa yang mengaku cinta. Karena setiap orang mengaku cinta Allah, tapi ternyata cinta itu ada buktinya. Ternyata buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin, secara keyakinan dan amalan, berarti dia cinta kepada Allah. Tapi kalau dia tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah cinta ini ternyata buktinya adalah pengikutan. Kalau dia cinta Islam, dia ikut Islam. Kalau dia cinta Allah, dia ikut utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Kalau dia cinta Quran, dia ikuti Quran. Kalau dia cinta Rasulullah, maka dia ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata bukti cinta itu adalah pengikutan, ya, ketundukan. Wal ayatul lati fi suratil Maidah, dan ayat di surat Al-Maidah itu ayat 54. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Wa ayatun fi surat Yunus, dan ayat di surat Yunus. Wa hiya qauluhu, yaitu firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah itu, jadi dia kriteria wali. Sesungguhnya wali Allah itu adalah la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya mereka tidak takut dengan apa-apa yang akan datang, karena mereka senantiasa bersiap menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Maksudnya dengan apa-apa yang telah berlalu dari kesalahan, dari dosa, karena senantiasa mereka sudah beristighfar, bertobat. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian disebutkan cirinya, ciri wali Allah. Ini dia ya, Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disebutkan dua tanda wali Allah. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Ini satu. Alladzina amanu, orang yang beriman. Maka dia betul-betul melaksanakan rukun iman yang 6. Ya, akan dibahas ya. Rukun iman yang 6. Kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ini cirinya, beriman dan bertakwa. Bertakwa maksudnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya takwa. Jadi ternyata untuk menjadi wali itu tidak mesti bisa terbang, tidak mesti bisa berlari di atas air,
tidak mesti bisa menghilang, ya, tapi ternyata menjadi wali yang penting beriman dan bertakwa. Itu wali. Yang penting beriman dan bertakwa. Maka dialah wali, beriman dan bertakwa. Dialah wali. Baik, thumma sara al-amru 'inda aktsari may yad'i al-ilma. Kemudian setelah berjalannya waktu, maka yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang mengaku ilmu, maksudnya mengaku berilmu, wa annahu min hudatil khalqi, dan dianggap sebagai orang yang paling mendapatkan hidayah, wa hufadhi syar'i, dianggap penjaga syariat, ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'i rasul, menganggap bahwasanya wali itu mesti meninggalkan untuk mengikuti Rasul. Wa man ittaba'ahu falaysa minhu. Siapa yang mengikuti Rasul, kata mereka, maka dia bukan dari wali. Wala budda min tarkil jihad, mesti meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhu. Siapa yang berjihad berarti dia bukan dari wali. Wala budda min tarkil imani wa taqwa, mesti meninggalkan iman dan takwa. Siapa yang beriman dan bertakwa, ya, falaysa minhu, maka dia bukan dari wali. Ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata innaka samii'un 'aliim. Wahai Tuhan kami meminta maaf dan al-'afiyah dan kesehatan, keselamatan. Innaka samii'ud du'a, sungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Kita lihat sekarang, ya. Ada yang dianggap wali ketika nanti sudah gila, tidak pakai baju, celana pendek, makalur. Nah, jadi justru sudah hilang akalnya, baru dianggap sebagai apa? Sebagai wali. Sudah tidak sholat, ya, sudah tidak sholat, tidak ke masjid, hilang akalnya, dianggap apa? Wali. Sementara syarat menjadi wali disebutkan tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Ya, artinya orang yang beriman, orang yang bertakwa, minimal dia berakal. Karena apa yang dia mau yakini, apa yang dia mau laksanakan dari perintah, dari larangan, kalau sudah hilang akal, itu minimalnya. Kalau dia sudah hilang akalnya, dengan kata lain sudah gila, ya, tidak usah bilang wali Allah. Wali nikah saja, kira-kira orang gila jadi wali nikah boleh tidak? Nah, tidak usah wali Allah, wali nikah. Kalau ada orang gila jadi wali nikah, kan tidak sah, karena tidak ada akal padanya. Bagaimana lagi dia menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ya, itu yang terjadi sekarang. Kalau yang mengikuti Rasul dianggap bukan wali. Tapi kalau yang meninggalkan tuntunan Rasulullah SAW, dia wali. Dia wali. Kalau dia masih sholat, masih puasa, masih melaksanakan syariat, belum dianggap wali. Tapi kalau sudah tidak sholat, ya, kalau sudah tidak sholat, baru dianggap wali. Maka ini yang terjadi sekarang. Maka ini perlu kita ingatkan di tengah masyarakat bahwa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana di ayat yang kita sebutkan tadi, dengan dua tanda.
Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Beriman dan bertakwa itu tanda sebagai seorang wali. Jadi menjadi wali itu tidak mesti terlihat hal-hal yang aneh. Makanya keanehan di tengah para sahabat itu lebih sedikit dibandingkan dengan keanehan yang terjadi di kalangan tabi'in. Artinya kalau tidak ada keanehan, ternyata di tengah para sahabat itu jarang keanehan, berjalan seperti biasa. Padahal yang paling beriman, yang paling bertakwa setelah Nabi kita Muhammad SAW siapa? Para sahabat. Mereka merupakan wali-wali Allah, tapi mereka tidak bisa terbang, mereka tidak bisa menghilang, mereka tidak bisa sholat di atas daun pisang, dedaunan. Mereka tidak bisa berlari di atas air. Tapi mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya mereka orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa setelah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya nanti bisa terbang, bisa menghilang, bisa lari di atas air, nanti tidak kena hujan, baru dikatakan wali, nanti para sahabat bukan wali. Karena Abu Hurairah tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang, tidak bisa berlari di atas air. Ya, maka di sini perlu kita mengetahui ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ciri wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tadi ya, surah Yunus, alladzina amanu, ya 63 ya, Yunus 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali. Ya, dia adalah wali. Ya, wali dari kata al-wala, artinya waliullah, artinya yang dicintai oleh Allah, yang dipelihara atau dijaga atau diperhatikan oleh Allah dengan penjagaan dan perhatian yang khusus. Itu namanya wali. Ya. Misalnya wali siswa, wali murid. Artinya wali murid, artinya dialah yang memelihara, yang menjaga, yang mengawasi, yang mengurusi, yang memperhatikan, yang membimbing. Itu wali. Misalnya wali nikah, ya orang tuanya, karena orang tuanya yang merawat, memelihara, menjaga, membimbing, itu namanya wali. Artinya kalau wali Allah berarti yang dijaga, yang dipelihara, yang diperhatikan secara khusus, ya, yang dibimbing secara khusus, itu namanya wali. Nah, berarti untuk menjadi wali Allah dua, beriman dan bertakwa. Jadi tidak usah lihat sorbannya. Kalau sudah tebal sorbannya, sudah pakai jubah putih, wali. Ya, tapi jadi wali itu yang penting beriman dan bertakwa. Keimanan kan bertingkat-tingkat, ketakwaan juga bertingkat-tingkat. Berarti perwalian juga bertingkat-tingkat. Semakin beriman, semakin bertakwa,
maka semakin kuat perwalian Allah terhadap, maksudnya perhatian Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, bimbingan Allah kepadanya semakin kuat. Semakin lemah keimanan, semakin kurang ketakwaan, semakin kurang pula penjagaan, pemeliharaan, perhatian Allah kepada. Ya, itu wali. Nah, di sini banyak yang tertipu. Banyak kaum muslimin yang tertipu tentang wali. Ya. Masa orang tidak sholat, ya nggak apa-apa, wali. Masa orang merokok, dianggap wali. Ya, masa orang ya berdoa di kuburan, dianggap wali. Ya, tentunya wali Allah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi gampang ya untuk mengetahui seorang ini wali atau bukan, cukup lihat dulu dia beriman dan bertakwa. Dan tentunya beriman sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwasanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, itu iman. Artinya iman itu bukan hanya yang penting hatinya, tapi iman itu diyakini dan diamalkan. Itu namanya iman. Apa yang diucapkan, apa yang diamalkan, itu namanya iman. Ya. Dan rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah. Apa-apa yang kita imani tentang Allah, ya kita beriman bahwa Allah itu ada, itu satu. Yang kedua, kita beriman bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta kecuali Allah. 2. Yang ketiga, kita beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. 3. Yang keempat, kita beriman bahwa tidak ada yang maha sempurna, nama-nama maupun sifatnya kecuali Allah. 4. Ini yang paling mendasar yang kita imani tentang Allah. Tapi kalau rezekinya sempit, ke kuburan, anaknya sakit, ke kuburan, jodohnya tak kunjung datang ke tempat keramat, ini tidak beriman kepada Allah SWT. Ya kan? Jadi syaratnya menjadi wali adalah beriman dengan iman yang benar. Dan seorang tidak akan mungkin dia bisa beriman dengan iman yang benar sampai dia mempelajari bagaimana iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Bagaimana iman itu? Apa rukunnya? Ada berapa? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertakwa. Takwa itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tapi takwa itu kesimpulannya adalah 2. Ya, kesimpulannya 2, takwa. Ya. Yaitu ketika dia melaksanakan perintah, itu 2. Yang pertama ikhlas. Dia sholat lillah. Dia puasa lillah. Dia sedekah lillah. Dia belajar agama lillah. Itu yang pertama. Jadi bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Karena ada orang yang sholat tapi bukan lillah, tapi mau dilihat, mau dipuji,
mau dianggap, mau didengar, ya kan? Mau dibilang, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia melaksanakan perintah dua hal. Yang pertama, dia ikhlas. Maka selalu dia memperhatikan hatinya. Ketika dia belajar, dia tanya hatinya, ini saya belajar, saya cari apa? Apakah saya mau dilihat? Apakah saya mau dianggap? Apakah saya mau didengar? Apakah saya mau dipuji? Apakah saya mau dipuji oleh orang? Atau saya belajar ini, saya belajar untuk memperbaiki diri ini, supaya mengerti agama, sehingga bisa melaksanakan agama yang benar. Karena tidak mungkin bisa paham agama ini tanpa dengan kita belajar. Nah, jadi keikhlasan itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia melaksanakan perintah harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Biar kita ikhlas. Tapi kalau sholat maghrib 4 rakaat, ikhlas cari pahala. Tapi sholat maghrib 4 rakaat, kira-kira bagaimana? Ini juga bukan takwa namanya. Karena harus di samping kita ikhlas, kita juga harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi ajarkan kalau sholat maghrib 3 rakaat. Kalau cuma 3 saya cilji, gampang. 3 aja. Bukan masalah 3 aja. Tidak. Kita harus mengikuti siapa? Nabi. Ada yang bilang sholat subuh baru bangun tidur lagi kuat-kuatnya 2 rakaat sih. Kalau saya biar lagi 10 rakaat bisa. Itu bukan takwa namanya. Jadi takwa itu adalah ikhlas dalam melaksanakan perintah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu namanya takwa. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti tuntunan Nabi tanpa kita mempelajari apa yang diajarkan Nabi kita SAW. Kalau kita mau sholat sesuai dengan sholatnya Nabi, bagaimana mungkin kita paham sholatnya Nabi? Kalau kita tidak belajar bagaimana tata cara sholat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa beriman, berakidah, berkeyakinan sesuai dengan akidahnya Nabi, dengan keyakinannya Nabi. Kita tidak belajar apa yang diajarkan, diyakini, diimani oleh Nabi SAW. Maka itu kan tidak mungkin. Jadi yang kedua adalah harus mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua dalam meninggalkan larangan. Jadi tadi dalam melaksanakan perintah, ikhlas dan mengikuti Nabi. Iya. Yang kedua dalam meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Dia meninggalkan larangan baik, dalam meninggalkan larangan juga sama. Dia meninggalkannya dengan 2 syarat tadi. Yang pertama, ikhlas. Dia tidak meninggalkan minum ballo karena nanti tidak ini tidak ada uang, tidak ada pembeli ballo. Dia tidak minum minuman keras karena tidak ada uang. Dia tidak melakukan dosa karena tidak ada uang.
atau karena dia meninggalkan dosa karena kesehatan, faktor kesehatan, atau karena ya nama baik, atau karena tapi dia meninggalkan apa-apa yang dilarang. Jadi perhatikan hati kita ketika melaksanakan perintah, tanyakan hati kita, ini motivasinya apa? Ini dorongannya apa? Ya kan? Demikian pula ketika meninggalkan larangan, meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa itu niatnya apa? Motivasinya apa? Dorongannya apa? Maka hendaknya kita selalu periksa bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa dalam melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan dosa. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita. Kita meninggalkan syirik. Kenapa? Nah, karena Nabi melarang dari apa? Syirik. Kita meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kita hukumi ini dilarang. Gitu ya. Kita hukumi ini dilarang karena memang ada keterangan dari Nabi bahwa ini perkara yang dilarang. Ya kan? Perkara yang dilarang. Maka kita pun meninggalkannya. Baik, ini untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah cukup memiliki dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua apa? Bertakwa. Tidak mesti bisa terbang. Ya. Tidak mesti ya bisa menghilang. Tidak mesti kebal. Tidak mesti melihat sesuatu yang gaib. Ya. Tapi yang penting menjadi wali itu adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Baik. Tidak ada dinukil dari para sahabat. Ya, para sahabat bisa terbang, bisa menghilang, kebal, bisa berlari di atas air. Tidak ada nukilan dari mereka. Padahal mereka orang yang paling beriman dan mereka adalah yang paling bertakwa. Kayak gini ya, apa namanya? Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu ya. Sebelum kita tutup, kita bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Lau ra'aitum ar-rajula qala ghairu wahid min asy-syuyukh wal ulama." Kata beliau, ya, berkata kebanyakan dari para masyayikh dan para ulama, "Lau ra'aitum ar-rajul yatiru fil hawa." Kalau kalian lihat ada orang terbang di angkasa, wa yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, fala taghtarru bihi, maka jangan tertipu. Jangan tertipu. Hatta tanzuru wuqufahu indal amri wan nahy, sampai engkau melihat apakah betul-betul dia melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Jangan hanya sekedar dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air. Lihat bagaimana keimanan dan ketakwaan. Kalau dia beriman, dia bertakwa, dialah wali. Kalau dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, maka sekalipun dia bisa terbang, sekalipun dia bisa berjalan di atas air, maka dia bukan wali. Dia bukan wali Allah, tetapi wali syaitan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.